belajar mengenai kesebangunan. Di pertemuan yang ke-13, kita sudah belajar mengenai kekongruenan. Apa perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan? Kita akan membahas di pertemuan kita ini. Semoga anak-anak kami bisa mengikuti pembelajaran kita ini dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam SDM. Oke, baik untuk anak-anakku semua. Jumpa lagi kita di pertemuan kita yang ke-14 ini. Kita akan belajar mengenai kesebangunan. Tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi kesebangunan ini, siswa dengan jujur dan tulus mampu yang pertama mengidentifikasi dua benda atau bangun kesebangunan jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Yang kedua, dengan tulus dan jujur, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang sebangun. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesebangunan. Kesebangunan ini disimbolkan seperti gambar berikut ini. Cara membaca adalah sebangun. Misalkan diberi dua buah bangun datar segitiga ABC dan segitiga DEF. Misalkan jika terdapat tulisan segitiga ABC sebangun dengan DEF, dapat diartikan bahwa dua buah segitiga tersebut dikatakan sebangun. Dua bangun datar yang dikatakan sebangun jika memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar. Selain itu, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama pada dua buah bangun datar juga sama. Coba kita lihat segitiga berikut. Yang pertama kita lihat segitiga ABC, yang kedua ini PQR. Jadi A B per PQ ini sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Kalau kita lihat di gambar, B ini sebangun dengan Q, C dengan R, A dengan P, maka kita dapat bentuk dari segitiga tersebut adalah sebagai berikut. AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Hubungan dari dua bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut. Yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian, perbandingan yang sama, sisi. Yang ketiga, dua sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar, yaitu sisi, sudut, dan sisi. Coba kita lihat bagian A, kesebangunan pada segitiga. Kita ambil ini segitiga ABC dengan garis tengah dari segitiga ini kita buat garisnya DE. Maka kita dapat bentuk dari segitiga tersebut adalah AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC, atau AD per DB sama dengan AE per EC sama dengan DE per BC kurang DE. Ini dapat kita lihat dari gambar yang ada di sebelah kiri. Ini bentuk dari kesebangunan pada segitiga. Yang kedua juga kita lihat ini kesebangunan pada segitiga. ABC dengan garis kita buat di sini, garisnya ada di tengah, kita buat namanya garis D, maka ini garisnya BD. Maka kita dapat bentuknya BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Yang kedua, BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Yang ketiga, BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Ini kesebangunan dalam bentuk segitiga.
Yang kedua, kita ambil kesebangunan pada trapesium. Ini trapesium ABCD dengan garis yang ada di tengah EF. Maka kita dapat garis EF ini sama dengan DC kali AE tambah AB kali DE per AE tambah DE. Atau EF sama dengan DC kali BF tambah AB kali CF per CF tambah BF. Ini dalam bentuk trapesium. Dan bisa kita ambil lagi contoh kesebangunan pada trapesium. Ini trapesium ABCD dengan garis antara BD dengan AC ini kita ambil garis EF. Maka kita dapat rumusnya EF sama dengan setengah AB kurang CD dalam bentuk trapesium. Masuk kita ke dalam contoh yang pertama. Ini dalam bentuk kesebangunan dalam segitiga. Ini segitiganya PQR dengan garis yang ada di tengah ini SU. Oke, panjang PQ ini 12 cm, SU 9 dan RU ini 15 cm. Maka untuk mencari QR adalah QR per PQ sama dengan UR per SU. Atau QR per PQ tadi 12 sama dengan UR 15 per SU itu ada 9. Maka QR 15 kali 12 per 9 hasilnya adalah 20. Contoh yang kedua juga segitiga. Panjang PR ini 10 cm, PS ini 6 cm. Maka di sini katanya tentukan panjang QS. Cara menentukannya QS per PS sama dengan PS per SR. QS per PS tadi 6, ya sama dengan ini 6 juga PS per SR. SR ini 8. Maka QS sama dengan 6 kali 6 per 8. Maka QS sama dengan 4,5 cm. Oke, untuk anak-anak kami dalam bentuk segitiga kesebangunan dan trapesium, kalau sudah dimengerti, maka untuk anak-anak kami sekalian nanti tugasnya Ibu share di Classroom. Maka tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam SFD.